kepalanya itu ada apa ya, mahkotanya, seringkali itu keluarnya hal-hal malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon dan lain sebagainya lah, sering diceritakan. Dan sering mengganggu itu genderuwo teman-teman, sosok genderuwo, jadi makhluk yang hitam. Saya merinding teman-teman, asli. Oke, beliau masih ada di sana. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua Petualang Misteri bersama saya Sahrul. Jumpa lagi dengan saya, dan kali ini saya silaturahmi atau berkunjung ke diaman rumah Mas Asung. Mas Asung bisa dipanggil apa nih Mas? Bisa dipanggil Asung aja. Oh Asung Mas aja, Asung bukannya gitu. Aki atau Mas. Mas aja ya, Mas Asung. Nah, Mas Asung ini teman-teman adalah supranatural ya? Iya. Atau spiritualis? Spiritualis bisa. Spiritualis bisa, supranatural bisa ya? Oke, hal kita yang- sebut apa aja lah ya. Ya, apa aja lah. Nah, ini Mas Asung sudah lama tidak tampil, tidak nampak di channel Petualang Misteri dikarenakan ada kesibukan teman-teman. Dan kali ini alhamdulillah Mas Asung berkesempatan untuk menceritakan tentang pengalaman mistisnya ketika beliau eksplor atau penelusuran di salah satu pabrik di daerah Bekasi teman-teman. Itu pabriknya milik Belanda Mas ya? Iya, milik peninggalan kolonial Belanda. Sudah Belanda. terbengkalai sangat lama banget Sangat ya. lama. Oh, berapa tahun itu kira-kira? Oh, sudah ada 20 tahunan 20 waktu itu tahunan. ya. Waktu itu Mas Asung penelusuran Mas ya? Explore ya? Explore bersama teman. Saya Itu apa? Yang dirasakan apa di sana Mas? dirasakan itu, kita baru masuk ya, kita izin dulu sama bagian di depan itu ada Pos keamanan ya, kali pos gitu ya? keamanan sama tukang kopi, tukang warung. Oh, Jadi oke. warga lah ya. Jadi sempat juga izin dengan warga setempat, baik RT RW, dan juga izin dengan yang jaga di situ, ada security satu Oke, orang. siap. Tahan dulu Mas Asung sebentar. Yang saya suka dari Mas Asung ini orangnya tawadu ya teman-teman ya. Beliau itu begitu apa ya, sederhana Mas ya. Iya. Jadi nggak mencolok atau tidak menampakkan diri seorang spiritual. Nah, teman-teman. Nah, langsung aja. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke Mas Asung. Oke teman-teman, saya baru hadir karena ada kesibukan, dan saat ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama explore di bidang YouTube ya, ataupun di YouTube lah, berkecimpung di bidang YouTube, terutama YouTube misteri teman-teman. Nah, saya mendapatkan rekomendasi dari teman, yaitu teman sekerja saya juga ya teman-teman. Katanya ada suatu pabrik peninggalan Belanda yang sudah terbengkalai sekitar 20 tahun teman-teman, dan di situ saya mengalami banyak kejanggalan, hal-hal yang sangat tragis dan ekstrim. Ya memang tadinya saya percaya dan tidak percaya ya. Dibilang ada tapi ada, dibilang enggak ya kita walau alam walau soap ya teman-teman. Itu kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Mau percaya ya silakan, mau enggak juga nggak apa-apa. Ini cerita dari pengalaman saya selama saya explore teman-teman. Dan saya ketika saya sudah diberikan tujuan ke suatu lokasi itu di pabrik yang ada di Jonggol ya, Jawa Barat. Saya menuju ke sana bersama teman saya sekerja juga, pakai motor pada waktu itu teman-teman. Dan saya jalan pakai Google ya, petunjuk jalan, ternyata ketemu. Memang sangat jauh, memang udah sangat jauh ya, dari Jakarta ke Jonggol itu udah, aduh pokoknya intinya jauh lah.
tapi ketemu dan saya berjumpa dengan security dan warga. Jadi istilahnya survei terlebih dahulu, nggak langsung masuk, survei, tanya-tanya sama warga setempat. Di situ ternyata memang banyak sering kali kejanggalan, hal aneh yang sering menampakkan diri, terutama itu sosok tinggi hitam besar ya teman-teman di suatu pabrik itu, yang nanti saya akan explore. Saya percaya apa nggak percaya, pokoknya saya explore gitu teman-teman. Modal nekat, istilahnya bondo nekat lah, kalau bahasa Jawa bilang bondo nekat. Saya nekat gitu kan ibaratnya, karena ibaratnya seumur umur itu seperti apa sih dunia hal-hal mistis ataupun gaib gitu ya teman-teman. Nah, saya izin sama warga gini, katanya adek hati-hati aja, jangan sampai kosong pikiran, oke. Dan izin sama security diperbolehkan. Nah, mulai sekat di situ, persingkat cerita ya teman-teman, saya masuk langsung nih pembukaan dan saya ceritakan kronologinya teman-teman ya. Kronologinya itu ternyata kata security-nya memang peninggalan Belanda, yang saya mulai explore dari depan dulu masuk. Baru masuk itu udah terasa bener-bener wah luar biasa teman-teman, hawanya panas, padahal di suatu lokasi itu apa ya, kalau dibilang kayak bukit gunung ya, jadi di tengah-tengah bukit gitu ya dia modelnya. Sini gunung saya nggak tahu ya gunung apa ya namanya, saya juga istilahnya saya orang Jakarta, tinggal di Jakarta, jadi nggak hafal lah nama di gunung di Jonggol itu apa gitu ya. Jadi di sekelilingi gunung itu tengah-tengah pabrik seperti itu teman-teman. Jadi instruktur pembangunannya seperti itu ya. Konon katanya warga di situ dulu bekas ibaratnya orang kerja rodi. Jadi ibaratnya benar-benar orang-orang pribumi yang disiksa, dijajah oleh orang Belanda, tidak diberi pesangon lah ibarat seperti kayak gitu ya teman-teman ya. Ada yang meninggal di situ. Nah, di gunung itu yang terkenal sangat angker itu memang seringkali warga menemukan sosok ular besar ya, berkepalanya itu benar-benar ada ular besar seperti piton gitu, tapi dia aneh teman-teman. Kepalanya itu ada apa ya, mahkotanya. Seringkali itu keluarnya hal-hal malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon dan lain sebagainya lah, saya diceritakan. Dan sering mengganggu itu genderuwo teman-teman, sosok genderuwo. Jadi makhluk yang hitam, saya merinding teman-teman, asli saya ceritakan kembali ilustrasi, saya merinding. Dan memang benar-benar terjadi. Dan teman saya ini awalnya penasaran pengen jadi kameramen, tapi setelah mau itu nggak, ya ibaratnya gimana ya, yang nggak berani masuk lah. Ya udahlah, oke, saya sendiri masuk ya, karena saya udah terbiasa ya hal seperti itu. Saya yakin manusia tuh lebih sempurna daripada jin ya teman-teman. Jadi kita yang lebih ini, yakin aja kita nggak bakalan disakiti. Kita tuh cuman tujuannya explore gitu ya teman-teman, jadi nggak mengganggu mereka. Nah gitu aja, yang lebih saya takutin tuh orang, bukan seperti itu ya teman-teman. Kita udah ada dalam hati, saya udah punya pemikiran seperti itu. Oke, sekarang masuk, saya ucapkan salam, permisi, seperti biasa saya ucapkan. Numpang-numpang lewat, saya tidak mengganggu, dan saya ucapkan salam, assalamualaikum ya. Saya masuk des di bagian depan ya teman-teman. Ibaratnya pabrik tuh kan ada pintu dorong ya, itu memang udah nggak bisa aktif lagi, udah rusak lah ibaratnya. Saya asal masuk, assalamualaikum, saya ucapkan salam, masuk, selalu mengucapkan kata permisi lah, saya nggak lepas dari seperti itu. Masuk di situ udah ada sambutan. Jadi tuh ada geraman ya teman-teman ya, geraman bener-bener wah kayak gitu teman-teman. Geraman apa itu Mas, kalau boleh tahu Mas? Itu seperti geraman kayak orang apa ya, kok geraman besar lah, geraman gini gitu. Di telinga saya tuh pengang gitu kan ibaratnya. Nah, merinding teman-teman, merinding. Asli merinding, saya ceritakan hal itu ya. Teringat kesan saya digeram gitu kan. Cuek aja, mungkin halu kali saya gitu ya.
ya, mungkin halu. Saya jalan lagi. Geraman yang kedua, pertama seperti itu, geraman kedua itu menyerupai udah suara orang, tapi menyerupai benar-benar, oh apa kamu kesini gitu kan. Saya kaget dong gitu kan, aduh ini saya halu apa enggak ya, mohon maaf, assalamualaikum. Saya juga selalu begitu, saya tidak berniat apa-apa, saya tidak berniat mengganggu, saya ingin silaturahmi dan explore, udah gitu aja teman-teman. Nah saya jalan tuh udah hilang suaranya, jalan lagi explore bagian mesin ya, mesin pabrik itu, mesin yang terbengkalai ya, ada mesin lah pokoknya. Karena situasi sebenarnya senter saya tuh tidak meyakinkan ya, karena gelap. Kalau senter itu cukup saya pakai senter kepala sama senter tangan itu sebenarnya gelap, tapi setelah masuk terang. Kenapa? Pabrik itu dipenuhi dengan perabotan mesin-mesin gitu teman-teman. Beda dengan yang pabrik los gitu kan, kelihatan gelap gitu kan, antara tembok dinding-dinding nggak kelihatan. Kalau ini masih ada bener-bener itu mesin-mesin bekasnya gitu, ada tong, ada jerigen, ada mesin-mesin giling dan lain sebagainya, jadi kelihatan gitu ya teman-teman. Nah di situ mesin itu kan ada seperti apa ya, kayak genset ada tutupnya gitu, dibanting gede gitu teman-teman. Wah kaget saya, keras banget gitu ya. Nah keras, bantingan yang pertama keras, pintu ketutup sendiri segala macam lah, interaksi yang hal-hal yang di luar nalar lah bilangnya, di luar nalar. Tapi Mas Asung ini backgroundnya anak kejawen Mas ya? Iya, saya Kejawen masih ya dikit-dikit, tapi Oh. saya tidak saya pelajari ya. Saya pelajari, saya ibaratnya orangnya cuek gitu. Cuek dah, masa bodoh gitulah. Saya nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu mendalami namanya hal-hal yang supaya kita sakti, enggak. Ya saya cuek aja, mengalir apa adanya lah gitu loh. Dan saya tuh orangnya gimana ya, saya cuek dan saya kalau dibilang tuh otodidak. Otodidak tuh bisa berani aja lah, berani gitu ya, sama ular juga. Saya juga ramah dunia reptil dulu, saya juga berani hal sih. Karena apa, berpemikiran kita sebenarnya kita makhluk yang diberikan akal gitu, pikiran kita yang lebih sempurna daripada mereka gitu sebenarnya. Nah itulah, kita lanjut lagi ke dunia yang tadi yang saya explore ya teman-teman. Masuk, saya udah yakin dan percaya bahwa Tuhan itu melindungi saya. Dia ibaratnya udah apa yang namanya, nggak bakalan masuk lah ke diri saya gitu, ibaratnya nggak ada yang makhluk tuh nyakitin saya gitu. Tapi kan kita baik, mereka toh juga baik gitu loh. Nah setelah diberikan ujian-ujian yang suara-suara dentuman, suara mesin nyala, wah itu mah udah ibaratnya di luar nalar lah. Ya udahlah, kita jalan aja, explore biasa. Yang penting kan ibaratnya ya, kalau saya sih bersyukur banget ya, mereka tuh ada interaksi. Itu yang saya cari teman-teman, bahwa masuk ke ke rekaman suara YouTube saya gitu, biar penonton semua lebih terhibur lah gitu kan, ibaratnya. Masuk lagi, cari lagi, tapi suara-suara doang, nggak ada wujud gitu, sosok gitu kan. Itu sempet berapa jam ya saya explore teman-teman. Bahkan teman saya sampai bosen, sampai khawatir juga sih teman saya, karena kita kan YouTuber pemula, nggak punya HT gitu teman-teman. Harusnya kan punya HT ya, ibaratnya kabar gitu. Kalau saya kan nggak pakai HT, cuman modal kamera, senter, dah explore gitu. Kalau saya explore, masuk, malah justru saya di situ memang baru ketemu yang namanya sosok paling bener-bener nyata. Itu dia mewujudkan gitu. Tadinya sih nggak wujud, cuma suara doang, masuk wujud tapi nggak ganggu gitu loh, maksudnya teman-teman. Malah justru saya ketemu seperti itu, dia bilang, oh ya silakan, tapi dia bahasanya agak besar ya, silakan nak gitu kan. Silaturahmi ya, saya juga terima kasih udah emang dikunjungi lokasi gitu ya. Iya mbah, saya bilang gitu kan, ya udah lewat aja. Tapi saya harapkan, saya mintanya begini, biasanya tuh kalau orang ya datang ke tempat itu biasanya minta nomor togel segala macam. Saya enggak, saya minta wujud di kamera saya gitu doang teman-teman. Malah dia malah menghilang. Mungkin ya namanya maklum ya, dunia kita berbeda ibaratnya gitu ya. Nah, jadi setelah kita menelusuri itu, saya coba paksa
saya hal nekat tuh mas paksa ke belakang lagi. Itu ke belakang itu yang jalur yang alternatif mau ke arah, ternyata memang benar kata warga di situ ada sumur ataupun benteng-benteng itu yang bekas penyimpanan barang-barang, mungkin barang apa ya, kayak kalau dibilang ya senjata lah, bekas senjata juga sih ya, ada peninggalan Belanda di situ kayak gorong-gorong gitu. Saya masuk nekat pakai senter, modal senter gitu ya, masuk nekat. Kata teman saya berani juga ya, mental. Iya emang saya sebenarnya biasa aja sih, makanya tahu sendiri kan saya dulu di dunia retail seperti apa gitu kan, pemberani lah gitu, udah ibaratnya udah kuat jiwa saya gitu, biasa lah. Masuk, saya terusin, singkat cerita saya masuk dan ternyata saya tuh bener-bener shock gitu ya teman-teman, kaget gitu. Sebenarnya nggak takut, kaget aja gitu ya teman-teman. Saya paksakan, mudah-mudahan dia nongol gitu, masuk ke kamera saya, viewer jadi banyak. Pikiran saya seperti itu. Wah, saya mainnya kan bukan saya bukan main apa ya, komedi, bukan main settingan. Saya nggak yang namanya tuh nggak main settingan, saya main bener gitu teman-teman ya. Jadi sengaja kadang kalau kita punya kelebihan saya coba panggil gitu. Saya punya ibaratnya sedikit kelebihan, bisa panggil gitu ya teman-teman ya. Nah, ketemu nih di suatu sumur itu juga orangnya wujudnya sama tapi mukanya beda. Jadi mukanya ibaratnya di tengah-tengah sumur itu nongol dulu tuh dari tanah teman-teman. Pertama duduk dia nongkrong, saya pikir teman saya gitu teman-teman. Nah ini agak ada tertarik nih. Teman saya pikir teman saya nongkrong gitu, soalnya dari penglihatan mata saya yang telanjang saya lihat itu mirip banget teman saya. Nah namanya teman saya Asep Bambang. Nah ini Asep Bambang ini kan saya biasa panggil Cepi teman-teman. Dia nongkrong nih, wah ngagetin ini nih, wah nakutin, saya bilang gitu. Saya pikir saya cep gitu kan, kok diem aja, nongkrong dia duduk gitu seperti orang duduk ya, duduk emang nongkrong kayak ngerokok gitu ya. Dan Cep, mas Cepi tuh diem aja gitu kan. Karena saya kan perginya sama Mas Cepi gitu kan, saya samperin dia, lama-lama diem aja nunduk gini, pengen tahu. Kalau tinggi dia bangun teman-teman tuh melebihi dari, wah tinggi banget teman-teman. Wah langsung shock saya di situ. Ternyata bisa menyerupai ya, jin itu bisa menyerupai teman kita juga gitu. Awalnya waktu pas duduk, pas dia berdiri tinggi banget, namanya sosok genderuwo, tinggi hitam teman-teman. Dan mukanya berbeda seperti saya waktu yang saya ceritakan di dalam pabrik dekat mesin ya, yang dikasih interaksi dentuman, bantingan pintu dan lain sebagainya. Itu wujud mukanya lebih menyeramkan gitu. Waktu pas di belakang sumur peninggalan Belanda itu, di situ dia duduk nongkrong di situ, ngayung-ngayung kaki, sebenarnya lagi minum rokok gitu kan. Saya pikir Cepi, wah ngagetin orang ngerjain, saya pikir. Ternyata pas dia bangun kok berubah, makin lama makin besar, hitam, tinggi, dan mukanya teman-teman bertaring teman-teman, lebih serem lagi, bertaring dan lidahnya menjulur ke bawah. Aduh, saya shock di situ teman-teman. Wah pakai senter kan ya, saya pikir kayak semacam apa ya, semacam gorila lah, wujudnya tuh semacam gorila tapi lebih seram gitu, menjulur, lidahnya menjulur, bertaring, dan kukunya panjang-panjang teman-teman. Di situ saya kaget, shock. Sosok apa itu Mas Asung? Itu Kira-kira sosok, kalau diilustrasikan ya, kalau saya ini Mas, jadi dia berbicara dengan saya itu dari apa ya, dari hati gitu ya, kita nyambung gitu ya, ibaratnya kayak ibarat listrik lah, kita nyambung. Komunikasi, saya tahu berkomunikasi, dia secara ngomong batin ya? secara batin ya. Secara batin saya berkomunikasi, diem gitu ya. Dia kiai siapa gitu, bukan kiai siapa, dia paling rajanya tuh saya lupa, raja sosok genderuwo tapi rajanya ya. Oh, Raja Genderuwo gitu Mas? Iya, pemimpinnya. Di pabrik itu? Iya, di pabrik di bagian belakang itu dekat sumur dan ada benteng-benteng lah seperti itu, seingetan saya ya. Saya masuk ke situ, sempat nekat juga saya masuk ke situ ya. Sebenarnya sih dilarang teman-teman, cuman saya ya karena kesempatan lah ibaratnya,
saya masuk aja lah, saya penasaran, ternyata bener di situ paling angker gitu ya. Mengagetkan gitu, shock banget. Saya pikir tuh Mas Cepi gitu loh kan, duduk di situ gitu. Ternyata siapa, Mas? Makhluk gitu. Oh, gitu. makhluk itu. Dia duduk seperti duduk layaknya manusia kayak gini gitu. Pas berdiri bangun tinggi banget, aduh menjulur, lidahnya menjulur, di taringnya kok, wah bener-bener luar biasa tuh. Saya shock gitu kan. Saya baca, ternyata sih sebenarnya kalau kita baik ya kita tujuannya nggak ganggu dia sih gitu kan, ya sekedar explore. Jadi ya saya cuman batin bertanya, saya rajanya yang tadi di dalam itu anak buahnya gitu, emang golongan emang udah kerajaan di situ, kerajaan genderuwo, para genderuwo gitu, nggak ada yang lain. Jadi saya pikir tuh ada kuntilanak ke pocong, nggak ada. Ya, emang pusat makhluk yang benar-benar menyeramkan lah ibaratnya. Tapi nggak semua menyeramkan sih. Yang pertama kali itu biasa, wajahnya serem, cuman nggak terlalu serem yang setelah saya lihat pemimpinnya gitu kan. Saya ditawarkan, teman-teman, ada hal yang menarik. Saya ditawarkan kalau mau Mas misalnya pengen sesuatu bisa ngecamp di sini katanya. Kalau berani ya bisa ngecamp di sini, kata yang pemimpinnya. Silakan, monggo gitu katanya. Camping gitu, Mas, camping di situ. Seperti camping gitu. Saya tawarin nama yang makhluk gitu. Mungkin ada sesuatu yang namanya ibaratnya jin ya, kadang-kadang menggoda menggoda. Kalau kamu dapat ini, dapat segala macam-macam. Cuman saya kan tujuannya nggak camp gitu, dan juga tujuannya bukan mencari nomor gitu, cuman sekedar explore gitu kan. Tapi kalau menurut Mas Asung di pabrik itu ada benda pusaka atau kalau soal benda-benda pusaka banyak, atau mustika? Iya, mustika banyak. Cuman kayak itu saya juga katanya syaratnya yaitu tadi harus ngecamp. Oh, harus ngecamp. Harus ngecamp, menginap di situ. Jadi pagi itu pulang gitu. Jadi baru bisa penghuni penjaga di situ mengizinkan mau apapun, mau batu apapun ataupun pusaka apapun tuh ada gitu. Dia mau memberikan, sebenarnya memberikan itu ke saya tadinya, cuman kan saya cuma sekadar explore dan juga habis explore pulang gitu loh maksudnya. Jadi nggak tujuan untuk mana-mana, cuman kan namanya makhluk seperti itu teman-teman ya, godaannya ada aja kan. Mungkin dia lebih pintar dari kita gitu, udah tahu ini orang nih seneng nih ngumpulin barang-barang pusaka gitu, dia udah sebelumnya juga udah pasti tahu membaca pikiran kita. Cuman kita ditawarin ya kita kan nggak mau gitu kan. Bagi saya juga banyak juga di rumah gitu, takutnya bentrok. Ya udahlah, saya explore aja. Tadi kalau ngecamp lagi pula kan juga kan kita perlu banyak perbekalan ya, seperti camping gitu perlu perbekalan juga gitu. Ya memang sih nggak ganggu gitu kan, nggak ganggu. Tapi memang udah banyak sih YouTuber yang ke situ mediumisasi lah. Oh, mediumisasi juga ini Mas di sana ya? Juga ada di sana, nanti bisa lihat lah channelnya ya. Saya nggak sebutkan sih, pabrik yang terbengkalai daerah Jonggol lah gitu aja intinya. Itu kalau yang di sebelah kiri Mas Asung itu Mas Asung membawa ya, senjata keris ya? Keris, benda kesayangan saya teman-teman. Di sini memang saya biasa punya lah, makanya itu tadi kita ekspor segala macam ke tempat-tempat lokasi angker. Kadang-kala banyak godaannya ya, suruh inilah suruh ini, tapi kan tujuannya kita paling tohnya ngambil aja gitu, bukannya tujuannya kita ngambil ada manfaat ini enggak sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya bawa itu ada izin kuasa Tuhan juga sebenarnya. Jadi bukannya kita mendewakan sesuatu tuh enggak. Jadi saya jadikan sebuah simbol budaya bangsa Indonesia teman-teman ya. Kalau nemu sesuatu itu hiasan. Mas, ya. Ini kita sedang podcast, tiba-tiba lampu mati nih Mas. Wah, iya ya, lampu redup ya. Iya, lampu redup nih Mas. Lampu redup. Jadi kita pakai lampu LED 2, 1 mati nih Mas. Oh gitu. Padahal ya. ini baru ya. Kenapa gitu Mas? Kayaknya merinding juga saya ya, karena saya mungkin cerita tadi pengalaman ini pengalaman saya coba ya. Yang tadi saya ini kayaknya mereka juga pun mendengar gitu ya teman-teman. Coba saya ini aja dulu ya teman-teman, saya coba
karena kita omongin dah teman-teman sosoknya, saya coba akan ilustrasikan ya. Ilustrasikan saya coba. Tapi apakah mungkin Mas, mereka diomongin itu merasa gitu? Iya, Oh, merasakan ya? Merasakan yang di sana. Heeh. Karena kita udah lama juga nggak pernah ke sana lagi gitu kan saya. Tapi gimana nih Mas? Kita kan ngomongin makhluk itu ya, rajanya ya. Kira-kira aman gak Mas? Aman ya. Kalau menurut saya aman. Saya juga pun ke sana juga datang baik-baik sih. Itu kan ibaratnya datang baik-baik, tidak mengganggu mereka gitu kan. Hanya sekedar explore. Dan juga saya kan coba sepertinya saya juga bisa masih mengingat ya dimensi yang kesananya gitu ya. Saya coba terawang lagi ya teman-teman, coba ya. Apakah beliau itu masih bersemayam di sana gitu, karena memang kita juga udah nggak ngonten lagi di sana gitu ya. Saya coba teman-teman ya dengan ilustrasi saya. Oke, beliau masih ada di sana. Jadi mungkin ada pesan dan kesan dari sana juga. Ya katanya kapan kesana lagi ya, kalau ada kesempatan kita bisa explore di sana, tapi harus ngajak teman juga ya, karena suatu ini ya. Oh, beliau berpesan kayak gitu Mas? Berpesan tidak pernah kesini lagi, kenapa apa gitu. Jadi banyak banget itu tawaran menawar lah di sana ya sebenarnya. Jadi itu dia juga kayak seperti pasar apa ya, kalau pasar gaib juga sih sebenarnya lokasi itu. Sebenarnya kalau saya lihat sih banyak apa ya, tawar-tawar itu kayak semacam jimat-jimat gitu ya. Cuman kita modelnya di sana nggak pakai uang gitu, jadi modelnya ngecamp. Jadi ngecamp tawar-tawar. Mungkin makhluk Raja Genderuwo itu pengen tahu juga kali Mas ya? Iya, Raja Genderuwo itu pengen tahu kamu siapa gitu. Dan saya baru lihat. Nah, saya kan explore hanya sekedar pertama kali saya ke sana ya, itulah suasananya benar-benar mencekam sekali. Saya nonton di YouTube orang awalnya ya ternyata benar gitu loh. Jadi mau percaya nggak percaya terserah. Jadi kalau memang kita ini mainnya beneran gitu, beneran real gitu. Kalau emang mau merasakan ya bareng-bareng kita sama-sama ke tempat seperti itu gitu loh. Kita nggak bawa apa-apa, cuman modal kamera sama senter, udah nggak bawa apa-apa. Jadi modal nekat lah, modal kita pengen penasaran, hawa penasaran kita terjawab gitu loh. Ternyata emang bener ada gitu. Jadi malah justru saya bersyukur gitu. Emang berarti kan Tuhan menciptakan itu nggak kita doang gitu. Jadi dunia hewan, tanaman maupun dengan dunia mereka gaib, asal kita jalan masing-masing aja, jangan ganggu. Itu aja teman-teman. Jadi singkat cerita ya seperti itu ya teman-teman. Saya seingatan saya, dan lokasi itu memang lokasi yang menurut saya nomor 1 luar biasa ekstrim ya, seperti itu teman-teman ya. Sampai di sini aja ya pengalaman saya ceritakan teman-teman. Oke, Mas Asung, terima kasih banyak sudah menyempatkan dan mengisahkan tentang pengalaman penelusurannya atau explore di pabrik terbengkalai kurang lebih 20 tahun ya, Mas ya? Iya, 20 tahun. Pabrik milik Belanda, Mas ya? Kolonial Belanda. Salah satu pabrik di daerah Jonggol ya? Jonggol. Pada waktu itu saya masih punya tuh, waktu masih aktif, cuman sekarang udah nggak ini ya. Iya, iya. Oke, Mas Asung, terima kasih sebelumnya, dan mudah-mudahan Mas Asung panjang umur, sehat, dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.